Sari berdiri di tengah panggung studio Rumah Cinta Indonesia dengan jantung berdegup kencang saat host mengumumkan namanya sebagai peserta yang tersingkir. "Kamu melanggar kontrak moral acara ini, Sari," kata host dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Dalam hitungan detik layar raksasa di belakangnya menampilkan foto intim dirinya dan Rina berpelukan di sebuah kai kecil di Jakarta. Penonton langsung ribut berbisik-bisik sementara Sari merasa dunia runtuh. Dia tidak pernah menyangka rahasia yang dijaganya selama 3 tahun akan hancur di depan jutaan pemirsa hanya karena satu pesan yang bocor dari ponselnya. Malam itu Sari pulang ke rumah kontrakan kecilnya di pinggiran Jakarta dengan tas penuh pakaian yang masih beraroma parfum Rina. Teleponnya terus berdering, nama ibunya muncul di layar tapi Sari tidak berani mengangkat. "Kenapa harus sekarang?" gumamnya sambil menangis di kamar mandi. 2 bulan lalu dia mendatar ke Rumah Cinta Indonesia bukan karena ingin mencari pasangan pria seperti yang ditampilkan acara, melainkan demi hadiah 200 juta rupiah yang bisa menutup utang rumah sakit ayahnya. Keluarganya di kampung dekat Bogor selalu menganggap Sari anak yang belum dapat jodoh dan dia sengaja memanfaatkan image itu. Tapi Rina selalu memperingatkan, "Kalau kamu terus sembunyikan kita seperti ini, suatu saat semuanya akan meledak." Sari mengabaikan peringatan itu karena dia yakin bisa mengendalikan semuanya. Di dalam rumah produksi sebelum pengumuman tadi Sari sudah merasakan ada yang aneh. Temannya sesama peserta Lestari sering melirik ponsel Sari dengan senyum aneh. "Kamu pasti punya pacar di luar ya?" tanya Lestari suatu malam saat mereka berdua mencuci piring di dapur rumah produksi. Sari buru-buru mengelak tapi Lestari terus mendesak sampai akhirnya Sari marah dan bilang, "Urusan aku bukan urusan kamu." Rupanya Lestari diam-diam mengambil foto layar ponsel Sari saat Sari tertidur di sofa ruang tamu. Foto itu dikirim ke produser dan semuanya berubah dalam sekejap. Sari duduk di tepi tempat tidur memegang foto lama dirinya dan Rina di Pantai Anyer tahun lalu. Wajah Rina yang tersenyum lebar membuat dada Sari sesak. "Makan aku Rin, aku terlalu serakah." Besok pagi dia harus menghadapi panggilan dari keluarganya dan Sari sudah bisa membayangkan kata-kata ibunya yang akan menusuk lebih dalam daripada pengumuman di televisi tadi. Di luar jendela hujan deras mengguyur Jakarta seolah ikut menangisi pilihan yang sudah Sari ambil. Di kampung Bogor Ibu Sari, Ibu Siti sedang menonton ulang tayangan itu untuk ketiga kalinya. Anakku seperti ini," katanya sambil memegang dada. Ayah Sari yang masih lemah setelah operasi jantung hanya diam memandang lantai. Kakak laki-lakinya Andi sudah menelepon Sari berkali-kali dengan nada marah, "Kamu bikin malu keluarga besar kita." Sari tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Pagi berikutnya Sari terbangun dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Ponselnya penuh pesan dari Rina, "Aku di depan kontrakanmu sekarang. Buka pintu." Sari membuka pintu dan langsung jatuh ke pelukan Rina. "Kenapa kamu tidak bilang kalau acara itu akan tayang langsung?" tanya Rina dengan suara gemetar. Sari hanya bisa menggeleng, "Aku takut kehilangan kamu kalau aku terlalu jujur." Mereka duduk di lantai ruang tamu kecil itu selama berjam-jam membicarakan masa depan yang tiba-tiba gelap. Rina seorang gurus di Jakarta Selatan yang keluarganya juga sangat konservatif. Mereka sudah merencanakan suatu hari pindah ke Bali dan membuka kai kecil, tapi sekarang semua mimpi itu hancur. Berita di media sosial meledak. #SariPacarWanita trending nomor 1 di Indonesia.
Ada yang mendukung, ada yang menghujat. Lesbian kok berani ikut acara cinta, tulis satu akun. Ini contoh buruk buat anak muda, tulis yang lain. Sari membaca komentar-komentar itu sambil tangannya gemetar. Produser Rumah Cinta Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi, kami menghargai Priasi tapi peserta wajib menjaga citra acara sesuai nilai-nilai Indonesia. Sari tahu itu hanya alasan untuk menutupi rating yang melonjak gara-gara skandalnya. Di rumah keluarga di Bogor, Ibu Siti mengumpulkan saudara-saudara. Kita harus jemput Sari pulang. Dia harus minta maaf ke seluruh keluarga. Andi mengangguk kalau dia tidak mau kita putuskan hubungan. Sari menerima telepon dari ibunya sore itu. Pulang sekarang juga. Jangan bikin malu ayahmu yang sedang sakit. Suara ibunya dingin seperti es. Sari menolak, lebu, aku butuh waktu. Panggilan itu berakhir dengan ibunya menangis dan memutuskan sambungan. Rina memeluk Sari dari belakang, kamu tidak sendiri. Kita hadapi bersama. Tapi Sari merasa beban itu terlalu berat untuk dibagi. Malam harinya Lestari menelepon Sari. Ma ya Sari, aku cuma ingin acara lebih dramatis. Aku tidak sangka akan separah ini. Sari tertawa pahit, kamu dapat apa? Rating lebih tinggi. Lestari diam sejenak lalu bilang, produser bilang kalau aku bantu ungkap rahasia peserta lain aku bisa lolos ke Inal. Pengkhianatan itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Sari ingat bagaimana dia dan Lestari pernah berbagi cerita malam-malam di rumah produksi, saling menguatkan saat tantangan berat. Sekarang semua itu hanya sandiwara. Sari memutuskan untuk tidak keluar rumah selama seminggu. Dia menghabiskan waktu membaca komentar-komentar netizen dan menangis diam-diam setiap kali melihat foto lama keluarganya yang bahagia. Rina tetap datang setiap sore membawa makanan dan pelukan, tapi Sari bisa merasakan jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Kamu berubah Sari, kata Rina suatu malam. Kamu menyesal karena mencintaiku. Sari tidak bisa menjawab. Dia hanya memeluk Rina lebih erat seolah takut kehilangan satu-satunya orang yang masih percaya padanya. 2 minggu setelah pengusiran itu episode Inal Rumah Cinta Indonesia tayang. Sari menonton sendirian di kontrakan sambil memegang tangan Rina yang dingin. Pemenang adalah seorang pria bernama Budi yang dipasangkan dengan peserta lain. Tapi di menit-menit akhir acara tiba-tiba layar berubah hitam. Produser muncul di layar dengan wajah tegang. Kami memutuskan untuk menayangkan ulang bagian akhir dengan kebenaran yang sebenarnya. Penonton di studio langsung heboh. Rekaman baru muncul. Ternyata Lestari bukan satu-satunya yang tahu. Produser sendiri yang menyuruh kru menggeledah kamar Sari malam sebelum pengumuman. Mereka menemukan surat cinta dari Rina dan memutuskan untuk memanatkannya demi rating. Kami pikir skandal ini akan membuat acara lebih viral, kata produser dalam rekaman pengakuan. Sari menutup mulutnya tidak percaya. Semua penderitanya selama ini hanya untuk naikkan rating. Ibu Siti yang menonton di Bogor terdiam. Ayahnya menangis pelan. Andi menelepon Sari lagi, tapi kali ini suaranya berbeda. Kami lihat tadi makan kami. Sari tidak langsung memakan. Dia ingat bagaimana keluarganya langsung menghakiminya tanpa mendengar ceritanya. Rina memeluknya erat, akhirnya kebenaran keluar. Tapi Sari merasa kosong. Kemenangan kecil ini datang terlalu terlambat.
Keesokan harinya kantor produser Rumah Cinta Indonesia dihujani protes dari komunitas tiang kecil di Jakarta. Media nasional mulai memberitakan produser reality show minta maaf setelah tayangan ulang. Sari menerima panggilan dari produser sendiri. "Kami salah besar Bu Sari. Kami ingin mengundang Anda ke studio untuk wawancara khusus dan kami akan berikan kompensasi." Sari menolak. "Uang tidak akan mengembalikan harga diri saya." Rina melihat Sari yang semakin pendiam. "Kamu marah sama aku juga?" tanya Rina. Sari menggeleng tapi dalam hati dia bertanya-tanya apakah dia seharusnya tidak pernah menyembunyikan Rina sejak awal. Malam itu Sari bermimpi tentang ayahnya yang tersenyum bangga saat Sari kecil. Saat bangun air mata mengalir lagi. Dia sadar bahwa harga yang harus dibayar bukan hanya uang atau ketenaran melainkan kepercayaan orang-orang yang paling dia cintai. 3 hari setelah tayangan ulang itu Sari akhirnya pulang ke Bogor. Bus yang ditumpanginya penuh penumpang yang sesekali meliriknya karena wajahnya sudah terkenal. Saat tiba di depan rumah sederhana keluarganya, ibunya sudah menunggu di teras dengan mata sembab. "Masuklah nak," kata Ibu Siti pelan. Tidak ada pelukan, tidak ada kata ma langsung. Hanya keheningan yang berat. Ayah Sari duduk di kursi roda memandang Sari dengan mata penuh penyesalan. "Ayah yang salah, ayah yang memaksa kamu ikut acara itu." Andi duduk di meja makan malam itu. "Kami lihat semuanya di televisi. Kami terlalu cepat menghakimi." Sari hanya mengangguk. Dia bercerita panjang lebar tentang bagaimana dia menyembunyikan Rina karena takut kehilangan keluarga. Ibu Siti menangis lagi. "Kami dibesarkan dengan nilai-nilai yang berbeda. Tapi kamu tetap anak kami." Kata-kata itu seharusnya menghibur tapi Sari merasa masih ada dinding yang belum runtuh. Malam harinya Sari dan Rina bertemu di taman kecil dekat rumah. Rina datang dengan kereta api dari Jakarta. "Keluargamu sudah tahu tentang aku?" tanya Rina. Sari mengangguk. "Mereka tahu tapi belum siap bertemu kamu." Rina tersenyum pahit. "Aku mengerti. Di Indonesia ini bukan hal mudah." Mereka berjalan berpegangan tangan di bawah lampu taman yang redup. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan Sari merasa sedikit lega. Tapi lega itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya tetangga mulai berbisik-bisik. Ibu-ibu di masjid kampung menatap Sari dengan pandangan aneh saat dia lewat. Andi bertengkar dengan tetangga yang mengatai Sari anak sesat. Sari mendengar semuanya dari balik jendela kamar. Dia merasa kembali ke titik nol. "Mungkin aku seharusnya pergi saja dari sini," katanya pada Rina lewat telepon. Rina diam sejenak lalu bilang, "Jangan lari Sari. Kita hadapi bersama." Tapi Sari sudah lelah menghadapi. Produser menelepon lagi menawarkan wawancara eksklusi dengan bayaran besar. "Ini kesempatan Anda untuk bicara langsung ke masyarakat Bu Sari." Sari mempertimbangkan tawaran itu. Kalau dia bicara mungkin bisa mengubah pandangan orang. Tapi kalau dia bicara keluarganya akan semakin tertekan. Pilihan itu kembali menyiksa batinnya. Sari akhirnya setuju untuk wawancara tapi dengan syarat tidak ada pertanyaan tentang Rina secara langsung. Hari wawancara tiba di studio yang sama tempat dia dipecat dulu. Host yang sama sekarang tersenyum ramah. "Kami minta maaf atas kesalahan kami Bu Sari." Kamera menyala dan Sari mulai bercerita.
Dia bicara tentang tekanan untuk menjadi normal di mata keluarga dan masyarakat. Dia bicara tentang cinta yang tidak bisa dipilih. Penonton studio bertepuk tangan di akhir wawancara. Tapi di rumah keluarga reaksi berbeda. Ibu Siti menelepon, "Kenapa kamu harus bicara di televisi lagi? Sekarang seluruh kampung tahu." Andi marah, "Kamu egois, Sari. Ayah sakit lagi gara-gara ini." Sari menangis di kamar hotel setelah wawancara. Rina datang menemuinya, "Kamu sudah berani. Itu langkah besar." Tapi Sari merasa langkah itu justru membuatnya semakin kesepian. Lestari muncul tiba-tiba di depan hotel. "Aku ingin minta maaf secara langsung." Sari memandang mantan temannya dengan dingin. "Ma tidak akan mengembalikan apa yang hilang." Lestari menangis, "Aku juga korban tekanan produser. Mereka ancam aku kalau tidak bantu mereka." Sari terdiam. Ternyata pengkhianatan itu punya cerita di baliknya. Tapi luka sudah terlalu dalam untuk langsung sembuh. Malam itu Sari dan Rina berdebat untuk pertama kalinya. "Kamu selalu memilih keluarga daripada aku," kata Rina dengan suara pelan tapi tajam. Sari membela diri, "Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi anak satu-satunya yang diharapkan menjadi penyelamat keluarga." Pertengkaran itu berakhir dengan Rina pergi meninggalkan kamar hotel. Sari duduk sendirian di lantai merasa hancur. Dia sadar bahwa selama ini dia selalu mengorbankan Rina demi orang lain. Keesokan harinya Sari pergi ke rumah sakit menemui ayahnya. Ayahnya memegang tangan Sari erat, "Ayah bangga sama kamu, nak. Ayah yang salah karena tidak pernah dengar ceritamu." Air mata Sari jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa ayahnya benar-benar melihat dirinya apa adanya. Sari memutuskan untuk pindah ke Jakarta lagi, tapi kali ini bersama Rina secara terbuka. Mereka menyewa apartemen kecil di kawasan Tebet. Keluarga Sari mulai belajar menerima meski masih pelan-pelan. Ibu Siti kadang mengirim makanan khas Bogor lewat Andi. "Ibu masih berusaha, nak," tulis pesan ibunya. Sari tersenyum membaca itu. Produser Rumah Cinta Indonesia akhirnya mengeluarkan permintaan maaf resmi di akun resmi mereka. "Kami mengakui kesalahan besar dalam menangani kasus Bu Sari. Kami berjanji akan lebih sensitif terhadap isu keragaman di masa depan." Video permintaan maaf itu ditonton jutaan orang. Beberapa netizen yang dulu menghujat sekarang meminta maaf lewat komentar. Sari membaca semuanya sambil memegang tangan Rina. Akhirnya, bisiknya. Suatu sore di taman yang sama tempat mereka bertemu setelah tayangan ulang, Sari berlutut di depan Rina. "Maukah kamu tetap di sampingku meski dunia masih belum siap?" Rina tersenyum sambil menangis, "Sudah dari dulu aku di sini." Mereka berpelukan lama di bawah pohon beringin yang rindang. Sari tahu perjuangan belum selesai. Masih ada tatapan aneh di jalan, masih ada keluarga besar yang belum menerima sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya dia merasa bebas. Dia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Apakah Sari benar memilih untuk mengungkapkan seluruh kebenaran meskipun harus kehilangan banyak hal di awal, atau seharusnya dia tetap menyembunyikan identitasnya demi menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat Indonesia yang masih konservatif?